pangan 1 tahun lagi. Pertanyaan saya sebagai orang yang belajar ekonomi, how do you do that? Bagaimana kamu mencapai hal itu? Buat saya itu lebih penting bagi rakyat daripada menelan ngomongan Sri Mulyani mentah-mentah. Ngomongan Sri Mulyani itu hanya pantas untuk orang-orang akademis, tapi untuk rakyat di Indonesia banyak yang tidak mengerti swasembada beras bisa dicapai 1 tahun. How? Bagaimana? Ya. Jadi kembali lagi kepada topik kita. Jadi sejak dulu di zaman Soeharto dua sektor yang sangat ditakuti oleh rezim, oleh pemerintah, yaitu sektor mencapai swasembada pangan dan mencapai swasembada energi. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan selain kita harus bekerja keras dengan memobilisasi seluruh rakyat dari yang bawah sampai ke atas, juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada siang hari ini UI Watch Plus ingin berbincang-bincang dengan salah seorang yang khusus kami undang untuk berbincang-bincang mengenai masalah pertanian. Alhamdulillah. Kita tahu zaman Soeharto dan sebelumnya pertanian sering disebut-sebut sebagai soko guru ekonomi. Ya. Ya. Dan itu saya rasa tidaklah berlebihan karena memang secara historis Indonesia adalah negara agraris yang terletak di daerah Khatulistiwa, dan insya Allah ini merupakan daerah yang sangat subur. Matahari sepanjang tahun ada, hujan sepanjang tahun juga berganti-ganti dengan panas. Jadi kalau tidak salah, band kita waktu tahun 64-65 itu namanya Kus Bersaudara. Itu menyanyikan lagu Kolam susu. ya, Kolam susu. Kolam susu, Bang. Bukan lautan, hanya kolam susu. Bukan? ya, Lempar apa di tanah aja. ya. Oh. Singkong. Iya. Iya. Ya, kalau itu Ya kan pertanian. di dalam lagu itu bukan Oh iya, liriknya. dalam lagu itu. Iya, liriknya dalam lagu itu. Tongkat jadi itu kan? Tongkat, batu, dan kayu jadi tanaman. Iya, itu di dalam lirik di dalam lagu Iya. Kolam Susu itu, Bang. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Iya. Begitulah kira-kira yang mengharuskan bangsa Indonesia harus bersyukur karena diberikan rahmat oleh Allah berada di daerah Khatulistiwa. Tetapi persoalannya sekarang, mengapa sampai sekarang Indonesia belum lagi mencapai swasembada pangan? Padahal tahun 84 saja mantan Presiden Soeharto setelah berjuang dari tahun
69 sampai dengan 65 mulai mengambil alih kekuasaan. 67 dia mulai. 65 sampai dengan 84 berjuang menggerakkan sektor ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Karena Pak Harto tahu persis, Pak Harto sebagai anak petani tahu persis bahwasanya sebagai soko guru perekonomian pertanian ini harus digalakkan. Makanya Pak Harto itu memanfaatkan seluruh potensi kekuatan yang ada di Indonesia, dari universitas-universitas, dari IPB, dari UNPAD, dari UGM, banyak guru-guru besar pertanian yang mendampingi beliau direkrut, ya, untuk menjadi penasehat dan ditambah lagi dengan konsep Bulog diciptakan untuk mendukung konsep pertanian ini supaya berhasil all out, jangan tanggung-tanggung. Ditambah lagi dengan gerakan koperasi, dimulai lagi dengan koperasi unit desa KUD. KUD itu sampai ke desa-desa terpencil, dialah yang mendistribusikan pupuk, mendistribusikan pestisida, melakukan penyuluhan bimbingan kepada petani-petani yang mungkin kurang mengetahui mengenai bagaimana memodernisir pertanian. Nah, jadi alhamdulillah siang ini kita mendapatkan kehormatan, mendapatkan tamu seorang yang berpendidikan teknik pertanian, teman kita yaitu Indra Adil. Ya. Assalamualaikum Indra. Waalaikumsalam Bang. Ya. Siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Bung Indra Adil untuk membongkar atau mencari tahu mengapa hal yang sudah pernah dicapai oleh Pak Harto, swasembada beras, tiba-tiba sekarang nggak jauh dari swasembada beras. Saya sangat kecewa dengan pernyataan Dr. Sri Mulyani yang waktu di TV dia mengatakan Indonesia insya Allah akan mencapai swasembada pangan 1 tahun lagi. Pertanyaan saya sebagai orang yang belajar ekonomi, how do you do that? Bagaimana kamu mencapai hal itu? Buat saya itu lebih penting bagi rakyat daripada menelan ngomongan Sri Mulyani mentah-mentah. Ngomongan Sri Mulyani itu hanya pantas untuk orang-orang akademis, tapi untuk rakyat di Indonesia banyak yang tidak mengerti swasembada beras bisa dicapai 1 tahun. How? Bagaimana? Ya. Jadi kembali lagi kepada topik kita. Jadi sejak dulu di zaman Soeharto dua sektor yang sangat ditakuti oleh rezim, oleh pemerintah, yaitu sektor mencapai swasembada pangan dan mencapai swasembada energi. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan selain kita harus bekerja keras dengan memobilisasi seluruh rakyat dari yang bawah sampai ke atas, juga pertanian itu, produk pertanian itu harganya itu sangat volatile, ya, sangat bisa berubah. Karena misalnya iklim aja yang tidak mendukung, kualitas padi jelek, harga gabah turun. Gitu. Jadi memang
sektor pertanian ini sangat volatile. Dan mengapa juga sektor energi penting bagi rezim? Karena pengalaman-pengalaman yang lalu rezim itu jatuh bangun disebabkan oleh satu dari dua hal ini. Kalau nggak gagal di pertanian, kalau nggak gagal di energi. Kenapa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem transportasi yang sangat beragam, untuk kita ketahui saja bahwasanya setiap tahun di Indonesia dikeluarkan 6 juta SIM, surat izin STNK baru oleh Polri. Artinya Indonesia makin dipadati oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang disebabkan oleh makin mudahnya orang mendapatkan kredit pinjaman dari bank-bank untuk memiliki kendaraan bermotor. Jadi bahkan dunia pun takut dengan kalau krisis energi ini bisa mengganggu perekonomian global. Lanjut ke pertanian. Ya, lanjut ke pertanian lagi ya. Oke. Jadi barangkali Bung Indra Adil bisa memberikan gambaran secara singkat bagaimana kalau setuju dengan statement Sri Mulyani 1 tahun bisa dicapai, bagaimana menurut pendapat Anda caranya pemerintah itu bisa mencapai swasembada pangan 1 tahun? Silakan Bung Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari pemirsa yang mengetahui bahwa saya ini dari Institut Pertanian Bogor, tapi sekarang saya pakai jaket UI Watch. Ini karena memang nggak ada sangkutannya untuk dengan bahwa saya dari UI. Sekalipun sebetulnya IPB itu juga dari UI dulu. Iya, dulunya. Tahun 63 baru memisahkan diri. Dulu kan Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Kedokteran Hewan UI. 63 memisahkan diri menjadi IPB, gitu kan. Fakultas saya sendiri Teknologi Pertanian lahir tahun 64, Bang, setahun setelah itu. Jadi ini memang yang ditanyakan kepada saya ini sebetulnya tema yang cukup menarik. Bagaimana Indonesia bisa mencapai swasembada beras, dan Sri Mulyani mengatakan dalam 1 tahun. Sekalipun saya melihat tidak disebutkan. Ini memang kalau melihat latar belakang Sri Mulyani kayaknya juga dia omon-omon. Iya, omon-omon. Jadi dia tidak mengerti gitu kan. Sekalipun menurut teoritis saya memang 1 tahun tuh terlalu riskan untuk bisa dicapai dalam 1 tahun, ya kan? Saya nggak tahu latar belakang apa Sri Mulyani bicara itu. Apakah maksudnya ada dana dari pemerintah besar-besaran untuk bikin rice estate gitu kan, atau apa, saya nggak tahu. Tapi sebetulnya soal swasembada beras ini itu bukan sesuatu yang rumit, Bang. Swasembada beras. Kenapa kita selalu gagal selama ini? Karena tidak ada goodwill dari pemimpin kita. Sama sekali tidak terlihat. Sama sekali tidak ada goodwill untuk hal itu, untuk mensejahterakan petani. Ya. Kita lihat aja dari zaman Soeharto. Waktu zaman Soeharto agak mendingan lah, ya. Tapi setelah itu tidak ada perhatian sama sekali. Mereka mengatakan, maksud saya setiap rezim mengatakan bahwa itu ada subsidi melalui pupuk, melalui sarana pertanian yang lain. Tapi sama kita ketahui bahwa subsidi itu tidak sampai kepada petani. Petani tetap seperti yang sekarang ini. Karena begitu banyak level yang menjadi ajang korupsi. Akhirnya sampai ke petani bukan hanya pas-pasan, lebih rendah daripada yang harusnya mereka terima gitu. Jauh lebih rendah. Karena sebagian besar dikorupsi.
Jadi sebetulnya ini menurut saya pribadi, Bang ya, Ya. soal swasembada beras ini, saya pernah menulis dulu ketika mahasiswa, Bang, Iya. tahun 76. Saya dulu kebetulan bekerja di Pers Kampus, Oh, Pers Kampus. sampai pada pimpinan redaksi Pers Kampus, saya bahkan pimpinan usaha. Jadi level tertinggi di Pers Kampus waktu itu, saya menulis karena saya pernah membaca Jepang pernah melakukan, yaitu memberikan subsidi langsung kepada petani. Caranya adalah semua beras petani itu dibeli dengan harga tinggi, Pak. Ini sebagai contoh aja. Ya, ya. Sekarang kan menurut perkiraan saya juga tidak cek betul, itu petani mendapat hanya 4.500 per kilo, ya kan? Ya tidak bersemangat lah petani. Iya, iya. Sementara dijual di luar itu yang dapat untungnya pedagang, bukan petani. Dia dibeli oleh Bulog 4.500 sampai 5.000. Menurut pemikiran saya, kenapa Bulog sebagai wakil dari pemerintah itu tidak membeli dengan harga tinggi? Jadi subsidinya itu diberikan dalam bentuk harga kepada petani, tidak dalam bentuk pupuk sama pertanian lainnya. Karena ini sangat riskan untuk dikorupsi dan terbukti begitu sampai sekarang. Makanya tidak ada semangat di petani untuk menanam padi dengan bergairah. Seandainya pemerintah membeli dengan harga 10.000 per kilo kepada petani, Abang bisa bayangkan betapa bersemangatnya mereka menerima uang langsung ke tangan mereka dengan harga yang tinggi. Tentunya kita bertanya, nanti dijualnya berapa oleh pemerintah, kan jadi tinggi, rakyat yang lain tidak bisa beli, kan begitu kan? Namanya juga subsidi. Jadi kelebihan dana yang diberikan kepada petani itu sebetulnya subsidi dari pemerintah. Ya. Jadi pemerintah nanti menjualnya dengan harga lebih rendah daripada yang dia beli. Gitu, Bang. Jadi misalnya dia jual 8.000 atau 7.000. Rugi pemerintah, tapi kerugian itu sebetulnya subsidi. Jadi bukan rugi pemerintah, karena itu juga keluar dalam bentuk pupuk dan segala macamnya. Kan? Kalau misalnya nanti dijual dengan harga 7.000 atau 8.000, pedagang tidak bisa bermain. Pedagang tidak mungkin akan membeli beras ya atau padi lebih mahal daripada dia jual, ya kan? Bisa saja dia mengimpor dari luar, mungkin harganya lebih murah gitu, atau menurut mereka jauh lebih murah, dia impor masuk ke dalam. Berikan saja bea masuk yang tinggi untuk itu, sehingga mereka tidak akan bisa mengejar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya mereka bisa beli di luar Rp5.000 misalnya, dengan transport di Indonesianya sendiri, keuntungan, apa mungkin mereka bisa jual dengan 7.000? Itu, Bang. Ya. Jadi artinya dengan dibeli harga tinggi ini, petani itu langsung mendapatkan keuntungan langsung kepada dia, sehingga dia bergairah untuk menanam padi. Di seluruh Indonesia petani bergairah menanam padi karena harganya tinggi, gitu, Bang. Dengan begitu, tanpa bersusah payah pemerintah, produksi kita akan naik dengan sendirinya di seluruh Indonesia, Bang. Di mana peran Departemen Pertanian, yaitu memberikan advokasi kepada petani, seperti yang dulu pernah dilakukan Orde Baru, yang namanya PPS, PPL, ya, penyuluh pertanian spesialis dan penyuluh pertanian lapangan. Itu saja yang membimbing petani untuk lebih meningkatkan lagi produksinya. Jadi kalau misalnya dalam 1 hektar hanya 4,5 ton gitu kan, nah, dengan bimbingan dari Departemen Pertanian mungkin bisa 6 ton, bisa 7 ton, 8 ton, otomatis dengan sendirinya produksi padi nasional itu akan meningkat, gitu, Bang. Nah, kalau kayak begitu, bergairah petani semuanya, bahkan kemungkinan besar Indonesia bisa ekspor keluar. Itu kira-kira, Bang. Ya, sebetulnya sederhana, Bang. Hanya goodwill dari pemerintah, maksud saya oknum-oknum pemerintah yang memimpin negeri ini, itu yang penting sebetulnya. Gitu, Bang. Ya. Saya kira begitu jawabannya ya. Jadi tidak serumit seperti yang kita bayangkan dengan mau bikin rice estate di mana-mana segala macam yang
butuh biaya yang sangat besar dan saya yakin 1 tahun juga tidak akan bisa itu. Kalau dengan cara ini masih ada kemungkinan bisa. Ya, setidaknya 2 tahun lah kita akan tercapai yang namanya swasembada pangan. Terima kasih, Bang. Ada lagi yang Abang mau diskusikan? Kalau saya sendiri pribadi tidak optimis dengan pernyataan Sri Mulyani karena dia hanya bicara yang bukan bidang dia. Iya. Sama sekali beliau tidak mempunyai pengalaman sebelumnya terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah pertanian. Ya. Padahal dia termasuk menteri yang paling senior, menteri yang lama. Jadi bukan hanya Sri Mulyani, menteri-menteri sekarang ini yang ada ini hanya membicarakan masalah, membicarakan sektor finansial, tapi tidak pernah bicara mengenai sektor real. Padahal kalau kita bicara ekonomi itu sederhananya 2. Kita harus membicarakan uang dan membicarakan barang. 2. Uang dan barang, nggak boleh dipisah-pisah. Itu suami istri, uang dan barang itu suami istri yang setia. Jadi sangat naif kalau Sri Mulyani ngomong soal apa? Swasembada beras. Swasembada beras, tapi tidak pernah membicarakan sektor realnya. Sektor real ini bagaimana bisa mendongkrak. Sektor real juga beras itu tergantung kepada yang membeli. Kalau yang membeli yaitu sekarang ini keadaannya lemah. Ekonomi Indonesia sejak zaman Jokowi sampai sekarang ini hanya tumbuh di bawah 5%. Artinya ekonomi itu mandek, kalau bahasa saya mandek lah. Jadi bagaimana bisa memberikan kesejahteraan dalam arti upah yang cukup, baik ya. Upah yang cukup untuk membiayai kehidupan para karyawan. Dari hari ke hari rakyat Indonesia bisa dikatakan semakin miskin, dan kapan nih miskin sekalinya, kapan nggak tahu nih. Bang, ada satu lagi hal mengenai pertanian yang mungkin bisa saya sumbangkan pemikiran ya. Sekalipun saya sebetulnya latar belakang saya kan mekanisasi pertanian. Ya. Tapi mekanisasi pertanian ini pun sebetulnya tujuan utama adalah meningkatkan hasil pertanian supaya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya. Nah, soal ekonomi untuk rakyat, karena sebetulnya kan falsafahnya negara itu dibentuk untuk mensejahterakan rakyat. Iya. Ya kan? Jadi itu harus dimulai dari goodwill pemimpinnya. Gitu. Betul. Kalau pemimpinnya punya niat yang baik dan tulus untuk mensejahterakan rakyat, itu nggak ada yang susah, Bang. Tidak ada yang sulit. Gitu. Iya. Tapi kita tidak pernah melihat, terutama sejak reformasi ya, ada pemimpin yang betul-betul berniat untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan ini mungkin ada pengaruhnya dari Undang-Undang Dasar 45 palsu yang sekarang berjalan. Ya. Ya, jadi itu pembahasannya mungkin di lain tempat. Lagi. Nah, untuk pertanian ini ada satu ide lagi yang bisa diterapkan mungkin oleh pemerintah. Soal bumbu dapur. Soal bumbu dapur, jahe, kunyit, cabai, hal-hal yang kecil-kecil, asem, yang sebetulnya kelihatannya sepele. Tapi sebetulnya pengeluaran untuk bumbu dapur ini kalau kita hitung setiap bulan di seluruh rumah tangga itu bisa triliunan, Pak. Nggak main-main itu. Nah, karena seluruh Indonesia ya, ada bagusnya mungkin Departemen Pertanian menggerakkan minat daripada penduduk yang pernah dilecehkan dulu ide tentang setiap orang menanam bumbu dapur di halamannya masing-masing. Saya pikir itu ide bagus, Bang. Dulu mungkin banyak dilecehkan oleh orang-orangnya dalam bentuk YouTube dan komentar-komentar di medsos, ya kan? Sebetulnya itu ide cemerlang. Kalau pemerintah memberikan peluang untuk ini, lalu memberikan bibit gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia, nah itu
apa istilahnya, memberikan bibit gratis kepada rakyat Indonesia untuk ditanam di halamannya masing-masing. Tanaman-tanaman itu kemudian mereka juga membimbing bagaimana cara menanamnya, sehingga setiap rakyat itu tidak bergantung lagi kepada dia harus membeli, karena dia sudah bisa menghasilkan sendiri. Gitu Bang. Iya, iya. Sederhana kelihatannya Bang, tapi kalau kita pikir lebih dalam, yang namanya bumbu dapur atau obat, yang dulu kan ada istilahnya obat dihasilkan oleh rumah tangga sendiri gitu kan, itu dilakukan secara serentak dengan bimbingan Departemen Pertanian. Insya Allah rakyat kita akan sejahtera Bang. Jadi sederhana, begitu aja kira-kira ya. Ini pemikiran saya yang awam ya, dalam pengertian saya tidak pernah bekerja di bidang itu, tapi saya pernah bekerja sebagai konsultan pertanian. Saya pernah punya perusahaan konsultan pertanian sampai tahun 85 dulu, sampai 95. Ya. Jadi saya juga banyak diminta konsultasi tentang pertanian. Sekalipun dulu konsultan yang saya dirikan itu lebih banyak berkecimpung di perkebunan Bang ya. Kelapa sawit, kakao, coklat, karet, itu yang kami buat dulu visibility study-nya. Sehingga waktu ada kredit murah untuk perkebunan besar swasta nasional, disitulah kami sedang berada, sehingga banyak kami dapat panen dari itu. Nah begitulah kira-kira Bang ya, pemikiran saya yang sederhana tentang bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, karena tujuan utama dari pemerintah dibentuk adalah untuk mensejahterakan rakyat. Oke, close Bang. Terima kasih. Silakan penutupnya Bang. 2. Ngomong nggak? Tutup aja. Close. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung pembicaraan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mau mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bung Indra Adil. Ya. Mungkin suatu saat kita akan mengundang lagi Anda Ya, untuk insya Allah. berbicara dalam topik yang berbeda. Amin. Insya Allah Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.